شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Keluarga muslim, anak-anakku sekalian, saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat diberikan waktu luang sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Keluarga muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita agar kita bersemangat untuk menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diberikan atau umatku diberikan 5 khisal, 5 keutamaan, 5 keistimewaan di dalam bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat kaum muslimin atau umat Nabi Muhammad SAW. Diberikan 5 keistimewaan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Nah, ini kita akan bahas, saudaraku rahimani wa ikum ajmain, anak-anakku sekalian, keluarga muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Yang pertama, kata Nabi SAW, khulufu famis shaim atyabu innallahi min rihil miski. Bahwasanya bau mulut, khuluf, boleh dibaca khuluf, boleh dibaca khuluf. Wal khuluf bidammil kha au fathiha. Boleh dibaca khuluf, boleh dibaca khuluf pakai kha, pakai fathah. Boleh fathah, boleh dhamma. Kata Nabi SAW, khulufu famis shaim atyabu innallahi min rihil miski. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi, daripada bau harum minyak wangi yang paling wangi. Sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi bahwasanya orang yang berpuasa, ketika orang yang berpuasa, saudaraku rahimanallahu ajmain, itu perutnya kosong, tidak ada makanan, sehingga apa? Mengeluarkan raihah karihah, mengeluarkan aroma bau mulut yang tidak sedap atau kurang sedap dari mulutnya. Nah, ketika orang yang tidak makan, tidak minum, puasa, menahan lapar, menahan haus, maka perutnya kosong, tidak ada makanan. Sehingga apa yang terjadi? Keluar dari mulutnya bau yang kurang sedap. Nah, bau yang kurang sedap yang keluar dari mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi. Itu lebih wangi daripada apa? Minyak yang paling harum, yang paling wangi di dunia ini. Begitu juga saudaraku rahimanallahu ajmain, seluruh amal ketaatan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Ketika kita berlelah-lelah, berletih-letih, capek, sholat tarawih panjang bacanya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya luar biasa. Pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mati syahid, dia berletih-letih
dia berpayah-payah, bajunya lusuh, kemudian dia terbunuh di medan jihad, berlumuran darah, maka lumuran darah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi. Orang yang haji, subhanallah, orang yang umroh, orang yang berangkat umroh, orang yang berangkat haji, mereka berletih-letih. Ketika tawaf, badannya bau keringat, saudaraku rahimanillah ajmain. Capek. Itu haji atau umroh memerlukan fisik yang kuat. Ketika dia berletih-letih, lelah, capek, tawaf, kemudian sa'i, kemudian dia juga harus pergi berangkat dari negerinya menuju ke Mekah, Masjidil Haram, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dia keluarkan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sangat banyak berlipat ganda. Begitu juga puasa, saudaraku, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kaum muslimin, keluarga kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal ketaatan yang kita gunakan, jasad ini yang kita gunakan untuk berletih-letih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan dari hasil jerih payah yang telah kita lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saudaraku rahimani wa ajmain, saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah watastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Dan malaikat senantiasa beristighfar untuk orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Dan istighfar, saudaraku rahimanillah ajmain, artinya ditutup dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan istighfar artinya as-satru, dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita melakukan dosa, jangan diungkap kepada manusia. Telah melakukan dosa ini, telah melakukan dosa itu, jangan, enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala telah tutup dosa kita, orang tidak tahu. Orang tidak tahu, saudaraku rahimanallahu ajmain. Kemudian kita membuka dosa kita sendiri, menceritakan kepada orang lain. Maka dosa orang ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW katakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan melakukan dosa. Siapa yang terang-terangan melakukan dosa? Mereka yang telah melakukan maksiat dosa di malam hari, kemudian di pagi harinya mereka menceritakan kepada manusia. Ini sama saja dia terang-terangan melakukan dosa, saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain. Nah, orang yang seperti ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menutup dosa kita. Dimintakan istighfar oleh malaikat sampai kita berbuka, dari pagi sampai berbuka, saudaraku, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita melakukan dosa, melakukan maksiat di bulan Ramadan. Kenapa? Pahala berlipat ganda, pahala dilipat gandakan, begitu juga dosa dilipat gandakan pada bulan tersebut. Durhaka sama orang tua dosa besar. Jangan sampai kita anak-anak kaum muslimin melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Yang mana durhaka kepada orang tua itu dosanya peringkat kedua, ranking kedua setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan Allah menggandengkan antara berbuat syirik dengan durhaka kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, keluarga kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui malaikat mendoakan kita agar dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan keistimewaan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Para malaikat, saudaraku rahimahullah ajmain, adalah makhluk Allah yang dekat dengan Allah.
ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, potensi dikabulkannya berapa persen? Kalau bisa kita katakan 1000%. Sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka malaikat-malaikat Allah mendoakan untuk kita agar dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan keutamaan, keistimewaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu, dan Allah Subhanahu wa taala setiap hari menghiasi surga untuk dia. Ketika dia berpuasa, saudaraku rahimani wa ikum ajmain, dia senantiasa beristighfar, dia senantiasa berpuasa, dia senantiasa membaca Al-Quran, dia senantiasa bertasbih, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, saudaraku rahimani wa ajmain, anak-anak kaum muslimin, ketika kita berpuasa membaca Al-Quran, bikin target setiap hari baca 1 juz, berarti 1 bulan selesai 30 juz 1 kali khatam. Ada lagi yang ingin lebih dari itu, boleh. Ustadz, saya pengen hatam bulan Ramadan ini 2 kali hatam, silahkan. Berarti 1 hari baca 2 juz. Saya mampu lebih dari itu, Ustadz. Boleh, silahkan. Saya pengen 3 kali hatam. Berarti 1 hari baca 3 juz. Ingat bacanya dengan tartil yang nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain, adab membaca Al-Quran. Nah, ketika kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi surga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan tasbih, tahmid, takbir yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi surga dengan yang amal-amal ketaatan yang kita lakukan. Yang keempat, saudaraku kaum muslimin rahimani wa ikum ajmain, kata Nabi SAW, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibelenggu. Setan-setan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibelenggu. Dibelenggu dengan apa? Dibelenggu dengan rantai besi. Diikat, dibelenggu sehingga tidak bisa mengganggu manusia. Di dalam riwayat yang disebutkan suffidatis syayatin, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan asyayatinu maradatul jin, setan itu adalah jin-jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Nasai disebutkan maradatus syayatin, setan-setan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua riwayat-riwayat ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sini Nabi SAW katakan setan-setan dibelenggu. Apa yang dimaksud dengan setan, saudaraku rahimani wa ajmain? Setan itu artinya sifat. Sifat yang melekat pada diri manusia dan juga melekat pada jin. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya setiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan jadikan musuh-musuh yang menentang para nabi dan rasul tersebut dari kalangan setan-setan, jin dan manusia. Begitu juga disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nas yang kita hafal,
Allah Subhanahu wa taala sebutkan kita diperintahkan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan kalangan manusia dan jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu, saudaraku kaum muslimin, adalah sifat yang melekat pada diri manusia ataupun pada diri jin. Yang setan tersebut senantiasa memberikan was-was. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dinukilkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Asyaitanu jazimun ala qalbi ibni Adam." Bahwasanya setan bercokol di hati manusia. Idza saha wa ghafala waswas. Jika manusia itu lupa, lalai, maka setan memberikan was-was. Lakukan maksiat ini, lakukan maksiat itu. Memerintahkan, memberikan was-was untuk melakukan maksiat. Wa idza dzakarallaha ta'ala khanas. Tetapi ketika manusia itu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu khanas. Setan itu bercokol, mengumpat, bersembunyi di hati manusia yang paling dalam. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW katakan, bahwasanya asyaitonu yajri majrad dam. Bahwasanya setan itu mengalir di aliran darah manusia. Nah, ketika kita berpuasa, maka aliran darah itu menjadi sempit, saudaraku rahimani wa ajmain. Aliran darah, pembuluh darah yang ada di tubuh kita akan menyempit. Kenapa? Karena asupan makanannya berkurang, maka dia akan menyempit. Nah, itu akan menyempitkan gerak setan yang mengalir di dalam tubuh kita. Sehingga apa? Orang yang berpuasa itu ketika melakukan ibadah, membaca Al-Quran mudah, gampang. Mau bukti silahkan. Kalau kita berpuasa mau baca Al-Quran gampang, mudah. Mau sholat, subhanallah, mudah. Tetapi kalau tidak berpuasa, aliran darah terbuka lebar. Sehingga apa yang terjadi? Setan leluasa memberikan was-was untuk melakukan maksiat. Ngapain baca Al-Quran? Mendingan mainan HP. Kan begitu. Ngapain sholat sunnah, duha, ngapain sholat witir, mendingan tidur. Ngapain melakukan ibadah ini dan itu, lebih baik melakukan yang lain. Subhanallah. Ketika kita ajak mengaji, tidak mau. Ayo ngaji, ada pengajian di masjid ini. Mohon maaf, banyak kerjaan, belum selesai. Tapi ketika diajak untuk melakukan maksiat, ayo ada film yang bagus di bioskop ini. Iya, ayo kapan kita berangkat, kan begitu. Ini ketika kita sedang tidak berpuasa, aliran darah, pembuluh darah menjadi besar. Sehingga apa? Potensi melakukan maksiat besar. Karena setan leluasa untuk memberikan was-was di hati manusia. Nah, sebaliknya ketika kita berpuasa, anak-anakku sekalian, keluarga kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, aliran darah itu akan menyempit sehingga kita lebih leluasa, lebih mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keistimewaan yang keempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin. Qila ya Rasulullah, ahya lailatul qadar? Qala la, walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap malam mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Di sini menunjukkan kata para ulama, kalau mereka melakukan puasa, mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa mereka. Begitu juga mereka akan dibebaskan dari api neraka dan mereka juga akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi setiap hari. Wazalika kullalailatin,
dan itu terjadi setiap hari di bulan Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa semua hamba yang melakukan ibadah ketika itu. Allah akan memberikan rahmat dan Allah akan membebaskan mereka dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu terjadi pada setiap malam, bukan hanya ketika 10 hari terakhir saja dibebaskan dari api neraka, tidak. Bukan hanya 10 hari pertama diberikan rahmat, 10 hari kedua diberikan maghfirah, 10 hari ketiga dibebaskan dari api neraka, tidak. Tetapi setiap hari, setiap malam diberikan rahmat, diberikan ampunan, dan dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Demikian 5 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan, sebagai motivasi, sebagai penggerak semangat anak-anakku sekalian agar senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar senantiasa beribadah di bulan Ramadan dengan maksimal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan pahala untuk kita nanti di bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab, dan membebaskan kita dari api neraka.